Pokok Pokok bahasan 2, tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. SPD 2 pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola di desa. Kegiatan swakelola dapat dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan peran masyarakat. Pada saat menjelang dilakukannya kegiatan pengadaan, TPK melakukan pembahasan kegiatan di mana hasil pembahasan tersebut dituangkan ke dalam catatan hasil pembahasan. Catatan hasil pembahasan dapat berupa notulensi pertemuan yang menuliskan hal-hal yang dibahas pada forum diskusi. TPK dapat menentukan narasumber atau tenaga kerja dengan memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya. Narasumber dapat berasal dari masyarakat desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten, kota, dan atau tenaga profesional. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat di desa setempat. Melalui ketentuan tersebut maka diharapkan pada saat dilaksanakannya kegiatan swakelola, keterlibatan masyarakat setempat menjadi sangat penting. Kegiatan pengadaan yang diselenggarakan akan membutuhkan dan menyerap tenaga kerja sehingga pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilakukan. Sepanjang pelaksanaan kegiatan pengadaan, TPK harus mendokumentasikan kegiatan untuk dicantumkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Perlu diperhatikan bahwa pada saat melaksanakan kegiatan pengadaan secara swakelola TPK harus dapat memanfaatkan sarana, prasarana, peralatan, material, atau bahan yang tercatat dan dikuasai oleh desa dengan sebesar-besarnya dan penuh tanggung jawab. Walaupun kegiatan dilaksanakan oleh TPK, namun Kasih-Kaur tetap melaksanakan tugas pengendalian terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan narasumber, tenaga kerja, sarana prasarana, atau peralatan dan bahan material. Seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai laporan harian atau mingguan yang berisi tabel perbandingan antara rencana dengan realisasi untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, hasil pelaksanaan pengadaan dilaporkan oleh TPK kepada Kasih-Kaur melalui laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kemudian diumumkan melalui pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota TPK. Pengumuman berisikan nama kegiatan, nilai pengadaan dalam rupiah, keluaran, output, lokasi dilaksanakannya kegiatan pengadaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Untuk pekerjaan konstruksi, pengumuman hasil pengadaan dilakukan di lokasi pekerjaan di mana kegiatan pengadaan dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan mengenai kegiatan pengadaan barang, jasa dan pemanfaatan anggaran di desa. Hasil dari kegiatan pengendalian dapat dijadikan sebagai dasar bagi Kasih-Kaur untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka Kasih-Kaur akan meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Gambar alur dokumen pelaksanaan pengadaan secara swakelola. Ketentuan umum. Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Kasih-Kaur. Swakelola dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan panduan antara lain. TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber, tenaga kerja dengan ketentuan narasumber dapat berasal dari masyarakat desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten, kota, dan atau tenaga profesional dan atau tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana, prasarana, peralatan, material, bahan yang tercatat, dikuasai desa. Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana, peralatan, material, bahan yang tidak dimiliki, tidak dikuasai desa maka TPK melaksanakan pengadaan barang, jasa melalui penyedia. Pengendalian. Kasih-Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan swakelola meliputi antara lain kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan, atau penggunaan narasumber, tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan dan material, bahan. Berdasarkan hasil pengendalian, Kasih-Kaur melakukan evaluasi kegiatan swakelola.
Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan swakelola ditemukan ketidaksesuaian, Kasih Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Pengumuman. Hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan. Pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola meliputi nama kegiatan, nilai pengadaan, keluaran output terdiri dari volume dan satuan, nama TPK, lokasi, dan waktu pelaksanaan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia di desa. Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui penyedia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola atau kegiatan belanja yang tidak dapat dilakukan dengan swakelola seperti sewa alat berat, pengadaan konsultan pembangunan, pengadaan komputer, berlangganan jaringan internet, dan pengadaan kendaraan bermotor. Pengadaan melalui penyedia berdasarkan jenjang nilai pengadaannya dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pembelian langsung, permintaan penawaran, lelang. Hal yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan pengadaan melalui penyedia yaitu penyedia yang diutamakan adalah penyedia dari desa setempat. Apabila tidak ada penyedia yang sanggup memenuhi kebutuhan pengadaan maka dapat menggunakan penyedia dari desa terdekat dari desa setempat. Penyedia yang memerlukan bahan, alat, atau material diutamakan untuk memanfaatkan bahan, alat, atau material dari lokasi pekerjaan setempat. Bagi calon penyedia yang mengikuti proses pengadaan melalui permintaan penawaran atau lelang, harus menyertakan dokumen persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi penyedia merupakan salah satu persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh TPK. Dokumen ini dapat berupa nomor pokok wajib pajak, NPWP, atau surat pernyataan kebenaran usaha. Pembelian langsung. Pada metode pembelian langsung, Kasih Kaur atau TPK membeli atau membayar langsung kepada satu penyedia dengan transaksi yang dituangkan dalam bentuk bukti pembelian seperti setruk, nota, atau kwitansi. Hal yang perlu diperhatikan adalah bukti pembelian yang harus disimpan dan dilaporkan kepada Kasih Kaur saat sudah selesai melakukan pengadaan. Dalam hal pengadaan dilakukan untuk jenis jasa konsultan dengan nilai pengadaan yang termasuk ke dalam jenjang nilai pembelian langsung, maka dokumen pelaksanaan yang dibutuhkan adalah surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut dibuat antara Kasih Kaur dengan penyedia jasa yang dipilih. Ketentuan umum. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Kasih Kaur. Untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola atau kegiatan belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Mengutamakan penyedia dari desa setempat. Dalam hal penyedia memerlukan bahan, alat, material maka diutamakan menggunakan bahan, alat, material dari lokasi pekerjaan setempat. Untuk pemilihan penyedia dengan cara lelang, TPK menyusun dokumen lelang. Persyaratan administrasi untuk penyedia berupa surat pernyataan kebenaran usaha, pelaksanaan. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara pembelian langsung, permintaan penawaran, atau lelang. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli, membayar langsung kepada satu penyedia oleh Kasih Kaur atau TPK. Tata cara pembelian langsung adalah sebagai berikut. Kasih Kaur TPK memilih penyedia. Kasih Kaur TPK melakukan negosiasi, tawar-menawar, dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah, dan transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama, diketahui oleh Kasih Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam jangka waktu 2 tahun anggaran berturut-turut. Pelaksanaan pengadaan dengan metode pembelian langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 tahun anggaran berturut-turut.
Setelah jangka waktu 2 tahun anggaran, Kasih Kaur TPK melakukan pembelian langsung kepada penyedia lain di desa setempat atau sekitar. Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu menyediakan barang, jasa maka Kasih Kaur TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia yang sama. Permintaan penawaran. Pelaksanaan pengadaan melalui metode permintaan penawaran memerlukan kelengkapan dokumen persiapan dan pelaksanaan. Pada tahapan persiapan pengadaan melalui penyedia, Kasih Kaur telah menyusun beberapa dokumen persiapan yang kemudian diserahkan kepada TPK untuk dilanjutkan kepada tahap pelaksanaan. TPK kemudian meminta penawaran tertulis dari minimal dua penyedia. Permintaan penawaran tersebut dilengkapi dengan dokumen persyaratan teknis seperti jadwal pelaksanaan pekerjaan, gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, dan surat pernyataan kebenaran usaha. Surat pernyataan kebenaran usaha digunakan apabila calon penyedia tidak memiliki NPWP. Surat pernyataan kebenaran usaha dapat digunakan bagi penyedia dengan jenis usaha yang sangat sederhana yang di dalamnya memuat pernyataan dari pemilik toko bahwa yang bertanda tangan adalah benar pemilik toko dan bersedia menjadi penyedia dari barang jasa yang dipesan oleh TPK. Surat pernyataan kebenaran usaha ditandatangani oleh pemilik toko dan diketahui oleh kepala desa. Dokumen permintaan penawaran menjadi acuan bagi TPK untuk mengevaluasi penawaran dari penyedia dan memilih satu penyedia yang dianggap mampu untuk menyediakan barang, jasa sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, proses negosiasi yang dilakukan antara TPK dengan penyedia dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi yang diisi dengan informasi dasar penyedia serta harga penawaran yang disepakati, kemudian ditandatangani oleh TPK dan penyedia. Setelah diperoleh pemenang dalam proses pemilihan penyedia maka TPK membuat dokumen penetapan pemenang. Permintaan penawaran adalah metode pengadaan dengan membeli, membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada dua penyedia yang dilakukan oleh TPK. Gambar alur pelaksanaan pengadaan metode permintaan dan penawaran. Tata cara permintaan penawaran adalah sebagai berikut. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal dua penyedia. Permintaan penawaran dilampiri dokumen persyaratan teknis, kerangka acuan kerja, rincian barang jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar rencana kerja, apabila diperlukan, dan atau waktu pelaksanaan pekerjaan, dan atau formulir surat pernyataan kebenaran usaha. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha. TPK mengevaluasi penawaran penyedia. Penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga. Dalam hal penyedia yang lulus lebih dari satu, maka TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ada lebih dari satu penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi, tawar-menawar, dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah. Dalam hal hanya satu penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi, tawar-menawar, dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah. Hasil negosiasi harga, tawar-menawar, sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasih Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia, dan dalam hal di desa setempat hanya terdapat satu penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada satu penyedia tersebut. Lelang. Pada metode pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa melalui penyedia dengan metode lelang, dokumen yang dibutuhkan antara lain pengumuman lelang yang dapat disampaikan bersamaan dengan undangan lelang, surat penawaran, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, berita acara hasil evaluasi penawaran, berita acara hasil negosiasi, dan dokumen penetapan pemenang. Tahapan pengadaan barang jasa dengan metode lelang diawali dengan mengumumkan pengadaan yang dilakukan oleh TPK. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di kantor desa.
Bersamaan dengan diumumkannya kegiatan pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang. Kemudian calon penyedia melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang yang diserahkan oleh TPK. Setelah calon penyedia menyusun dan melengkapi dokumen penawaran dengan pemenuhan syarat administrasi, teknis dan harga, maka dokumen penawaran tersebut disampaikan kepada TPK untuk dilakukan evaluasi. TPK memilih penyedia yang memiliki penawaran harga terendah. Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh TPK dituangkan ke dalam berita acara hasil evaluasi lelang. Apabila hanya satu penyedia yang lulus evaluasi, maka TPK melakukan negosiasi, tawar-menawar, kepada penyedia tersebut. Apabila lebih dari satu penyedia yang lulus dan menawarkan harga yang sama, maka dilakukan negosiasi, tawar-menawar, kepada penyedia tersebut. Negosiasi dilakukan terhadap teknis dan harga. Hasil negosiasi harga dengan calon penyedia dituangkan ke dalam berita acara hasil negosiasi. TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan dan didokumentasikan melalui dokumen penetapan pemenang. Pada tahap pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, perubahan surat perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar atau terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis K. Apabila terdapat perbedaan dengan gambar spesifikasi teknis K, maka KAUR bersama dengan penyedia melakukan perubahan surat perjanjian pada bagian volume, jadwal, spesifikasi teknis dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Sedangkan apabila kondisi yang terjadi adalah memerlukan perubahan anggaran, maka KAUR dapat melakukan perubahan surat perjanjian dengan terlebih dahulu menyesuaikan dokumen anggaran. Penyesuaian terhadap dokumen anggaran dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan terkait pengelolaan keuangan desa. Hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan surat perjanjian harus dilakukan dengan persetujuan kepala desa. Gambar alur-alur pelaksanaan pengadaan metode lelang. Lelang adalah metode pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Dalam melaksanakan lelang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pengumuman lelang, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi, penetapan pemenang. Dalam melaksanakan lelang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pengumuman lelang. TPK mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia menyampaikan penawaran tertulis. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa. Pengumuman pengadaan sekurang-kurangnya berisi nama paket pekerjaan, nama TPK, lokasi pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, nilai total HPS, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan jadwal proses lelang. Bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. Penyedia mendaftar untuk mengikuti lelang. TPK memberikan dokumen lelang kepada penyedia yang mendaftar. Pemasukan dokumen penawaran, penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga. Evaluasi penawaran. TPK mengevaluasi penawaran penyedia. Penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga. Negosiasi. Dalam hal terdapat hanya satu penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi, tawar-menawar, yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Dalam hal ada lebih dari satu penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi, tawar-menawar, dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Penetapan pemenang. TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan. Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara KAUR sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia. Contoh jenjang nilai pengadaan melalui penyedia sebagai berikut. Pembelian langsung dilaksanakan untuk paket pengadaan sampai dengan Rp10 juta.
Permintaan penawaran dilaksanakan untuk paket pengadaan sampai dengan Rp200 juta, Rp200 juta. Lelang dilaksanakan untuk paket pengadaan di atas Rp200 juta, Rp200 juta. Jenjang nilai pengadaan dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati Wali Kota sesuai dengan wilayah masing-masing. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik belum diatur secara spesifik di desa. Namun kedepannya akan diberlakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Umum Pengadaan, SIRUP, melalui LPSC.